Banyak yang menyebut negeri ini sepenggal surga di bumi. Ya, negeri ini memang elok. Dengan keindahan pantai dan pesisir sampai puncak bukit dan pegunungan. Belum lagi keberadaan 10 danau dengan pesonanya. Tanah yang subur dengan hasil pertanian dan perkebunan menjadi salah satu anugerah yang dinikmati masyarakat negeri ini. Bahkan kekayaan dalam keberagaman pun menjadi pemandangan keseharian yang indah. Karena kehidupan adat istiadat dan budaya tetap kental terpelihara. Itulah Bolaang Mongondo Timur, Boltim. Satu dari 5 kabupaten kota pemekaran Bolaang Mongondo Raya. Untuk lebih memperkenalkan budayanya, Boltim menghentak lewat gelaran Festival Kabela. Festival Kabela dilaksanakan untuk menggali kembali adat istiadat, sejarah dan budaya peradaban masyarakat Bolaang Mongondo Timur Boltim dalam upaya melestarikan dan menumbuhkan kecintaan generasi gadget pada warisan leluhur. Lalu apa saja yang ada di Festival Kabela? Pemirsa, ini dia. Halaman kantor Bupati Boltim ramai. Warga berkumpul dengan antusias dan gembira. Rupanya ada perlombaan gasing di sana. Salah satu permainan tradisional yang mulai jarang terlihat dimainkan oleh anak-anak zaman now. Tak heran yang ambil bagian dalam lomba ini pun adalah kalangan orang dewasa. Tapi tetap seru dan ramai sih. Permainan gasing sebagai bagian dari tradisi Nusantara di beberapa daerah memiliki beragam bentuk dan ukuran. Tapi yang tampil dalam lomba permainan gasing di Boltim ini kebanyakan berbentuk bulat lonjong dengan salah satu ujungnya runcing. Permainan gasing tidak sulit, hanya melilitkan tali di bagian ujung gasing yang runcing, lalu gasing dilemparkan di lapangan pertandingan. Tidak harus lapangan yang luas, tidak juga harus di lapangan khusus. Yang penting bisa menjadi tempat berputar gasing. Pemenang dalam permainan ini adalah gasing yang paling lama bertahan dalam keseimbangan. Tapi yang paling seru dari permainan gasing ini adalah ketika 2 gasing atau lebih saling bentrok dan beradu kuat dalam keseimbangan. Lalu apa manfaat dari permainan gasing? Ini dia manfaatnya. Pemirsa, coba lihat keramaian ini. Bukankah menciptakan silaturahmi? Lalu coba lihat peserta lomba gasing ini. Mereka begitu sportif menerima kemenangan dan juga kekalahan. Itulah manfaatnya, selain tentu saja bermanfaat untuk motorik. Selain gasing, ada satu permainan tradisional lainnya yang ditampilkan dan dilombakan dalam rangkaian kegiatan Festival Kabela ini. Sebut saja enggrang. Masih ingat permainan ini? Sepertinya sudah mulai ada yang senyum-senyum nih, mengingat masa kecil ketika masih lincah memainkan enggrang. Kira-kira sekarang masih bisa nggak ya? Pemirsa, permainan enggrang ini susah-susah gampang. Kenapa? Karena memang terlihat gampang. Cukup meletakkan kaki di tempat yang sudah disiapkan di atas bulu atau bambu, lalu melangkah deh. Bagaimana? Bisa tidak? Ternyata tidak segampang itu. Karena bermain enggrang membutuhkan keseimbangan tubuh. Dan satu lagi, ilmu meringankan tubuh. Bercanda pemirsa. Dalam lomba enggrang ini, panitia lomba membuat persyaratan untuk ukuran enggrang yang digunakan peserta.
Ini dimaksudkan agar semua engrang punya ketinggian yang sama sehingga tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan. Sportif kan? Lomba engrang ini cukup mengundang gelak tawa penonton. Ramai sekali. Bahkan semakin sore semakin banyak masyarakat yang berkumpul menyaksikan lomba engrang ini. Adalah anak-anak muda Boltim yang melaksanakan kegiatan lomba permainan tradisional ini. Apa yang melatar belakangi lomba permainan tradisional ini dilaksanakan? Jadi kalau ini kan orang ada mau menyambut ini hari Kabela Fest ulang tahun Boltim. Jadi orang bikin ini lomba ini untuk menghidupkan kembali ini permainan-permainan begini dang. Soalnya sekarang kan anak-anak sekarang sebanyak di yang game-game, handphone, permainan-permainan yang begini yang permainan tradisional semulai langka. Jadi orang kumpulin tamang-tamang anggota, bagaimana kalau orang mau bikin ini lomba ini? Ya alhamdulillah sukses itu acara dang. Banyak antusias dari masyarakat Bolang Mongondo Timur ini. Jalan-jalan di Boltim ramai dan semarak dengan karnaval kendaraan hias. Ya, salah satu kegiatan di Festival Kabela Boltim adalah karnaval. Kendaraan hias ini bukan saja sekedar show off, melainkan menampilkan potensi yang dimiliki Boltim, mulai dari hasil-hasil bumi sampai dengan seni dan budaya. Selain itu, Boltim juga ramai dengan barisan ribuan manusia yang menari dana-dana secara massal. Siang ini meski matahari terik, tapi semangat ribuan masyarakat menari dana-dana sangat meriah. Diiringi musik, mereka menari dengan gembira. Tarian tradisional ini mulai dikenal oleh masyarakat bersamaan dengan masuknya agama Islam di Bolaang Mongondo. Diiringi sholawatan dan musik berbana. Tarian ini biasa ditarikan pada saat masyarakat melakukan aktivitas berkebun atau momosak. Seiring perkembangan zaman, tari dana-dana tradisional mulai ditarikan di berbagai acara. Tari dana-dana tradisional masih tetap tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Ada satu lagi tarian dari wilayah Bolmong Raya yang sangat terkenal. Ya, betul sekali, tari Kabela. Yang sekaligus menjadi tajuk hajatan pagelaran tradisi dan seni budaya di Boltim ini. Pemirsa, sekilas mengenai tari Kabela. Kabela adalah kotak tempat menaruh sirip pinang. Terbuat dari pelepah rumbia, dibungkus dengan kain dan manik-manik bermotif. Kabela adalah sebuah wadah yang digunakan untuk sebagai tempat sirih pinang dalam rangka menjemput tamu-tamu kehormatan. Jadi Kabela adalah wadah yang dalam sudut pandang adat adalah wadah yang sangat penting di dalam upacara-upacara adat. Kabela ini pada abad ke-13-14 sudah ada. Sementara tarian ini
Itu kreasi baru tahun 60-an baru muncul. Tetapi tarian Kabela ini menggambarkan bagaimana tata cara masyarakat Pulau Mongondo, ya, terutama perempuan, dalam menyuguhkan sirih pinang itu kepada setiap tamu yang datang. Jadi tarian itu baru muncul belakangan. Pertama ada itu adalah kabelanya, wadahnya. Gitu. Beberapa remaja putri yang sedang berlatih ini akan tampil menjadi pembuka acara Festival Kabela. Bagaimana penampilan mereka lengkap dengan kostum penari Kabela, kita akan saksikan di segmen berikutnya. Salah satu yang unik dan cukup menarik perhatian adalah tenda tongkrongan anak muda yang menampilkan benda-benda yang jarang terlihat di zaman now. Jadi penasaran nih. Rupanya benda-benda ini adalah peralatan yang sering digunakan para leluhur dalam keseharian mereka. Syukurlah, dengan terpajang di tenda ini membuat semakin banyak anak-anak muda bisa mengetahui sejarah kehidupan leluhur. Dan akhirnya tanpa terasa, malam mulai menjelang. Masyarakat mulai memenuhi lapangan Gogaluman Tutuyan Boltim karena sebentar lagi puncak gelaran Festival Kabela segera dimulai. Masyarakat Boltim, bahkan juga yang datang dari kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara, semuanya nampak antusias. Bupati Boltim Sarul Mamonto tiba di lapangan Gogaluman Tutuyan disambut masyarakatnya. Kemudian secara resmi Bupati membuka kegiatan Festival Kabela. Tentu saja tarian Kabela menjadi pembuka yang cantik. Dengan gemulai, para penari yang merupakan siswi-siswi SMP menyambut kehadiran tamu kehormatan dalam Festival Kabela.
Selanjutnya, Kabela diserahkan kepada Bupati Boltim Sarul Mamonto. Dan akhirnya, suguhan tradisi seni budaya masyarakat Bolmong Raya digelar di panggung pertunjukan yang megah. Ku Kirombus kidamongea. Umpaka aing kumambu basukongku upa ongge. Berangkat dari silsilah di Bolaang pada tahun 1836, Tadohe ditradisikan sebagai putra dari Moko Ago dan Dongkilat. Sedangkan ayah dari Moko Ago adalah Punu atau Raja Moko Dompit yang mengawini seorang perempuan yang ditradisikan Kintan Rabu Nongkon Rangit bernama Mungiadi asal negeri Lembe. Silsilah ini bersumber dari istana kerajaan sebagaimana dipinjam, dipelajari dan disalin kembali oleh N.P. Wilken dan J.A.T. Suars melalui Jogugu Simon Damopoli'i atas izin Raja Johannes Manuel Manopo. Kemudian diterbitkan oleh kedua penulis pada tahun 1867 di Rotterdam, negeri Belanda. Namun dalam Over the Forsen van Bolang Mongondo, sumber lisan langsung dari istana akhirnya membeber informasi kepada Denober bahwa Tadohe adalah putra Raja Moko Dompit dari istri kedua bernama Gugune, perempuan asal negeri Sangihe yang telah memikat hati sang raja. Ini berarti bahwa Moko Ago dan Tadohe adalah saudara tiri alias satu ayah tapi berbeda ibu. Perkawinan Raja Moko Dompit dan Gugune melahirkan pergunjingan di kalangan istana dan segera menyebar ke telinga rakyat. Pergunjingan itu adalah soal Gugune yang dianggap bukan dari kalangan kohongian atau kelas bangsawan kerajaan. Tak nyaman sering dijadikan bahan gunjing, Moko Dompit dan Gugune akhirnya hijrah meninggalkan Bolang Mongondo menuju Sangihe, kemudian Manado. Penampilan Braga di akhir acara menjadi klimaks panggung Festival Kabela. Anak-anak muda yang sebagian besar memenuhi halaman setia menanti penampilan Braga meski malam telah beranjak hampir pukul 1 pagi.